Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma ta'alat aswatun nasi bitakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma tanazzal alaina rahmatan ilahil kabir. Allahu Akbar. ما تقاربت قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم. الله أكبر. الله أكبر. Saudara-saudara sekalian, sudah lebih dari 2 bulan kita terus-menerus harus menyaksikan pembantaian, keganasan, kebiadaban, laknatullah Zionis Israel. Hati kita begitu luar biasa terluka. Siapa yang sedang diperangi oleh mereka? Zionis Israel. Umat Islam. Siapa yang sedang diperangi oleh mereka? Kita semua umat Islam. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman. Hubungan kita dengan mereka kal jasadil wahid, kata Rasulullah, bagaikan satu tubuh. Sebagian sakit, kita semua harus merasakan sakitnya. Kita harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Bertambah rasanya mendidih darah ini ketika kita mendengar ocehan-ocehan dari mereka yang memakai baju Islam, berpenampilan muslim, tetapi mereka mati-matian membela Zionis Israel. Ternyata Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah menunjukkan kepada kita siapa mereka orang-orang yang munafik. Mana mungkin ada seorang muslim membela Zionis Israel? Dengan lantang mereka menyatakan yang salah Hamas. Kenapa mereka berjuang? Kenapa mereka menyerang Zionis Israel 7 Oktober? Adalah hak bagi Israel untuk membela diri. Begitu kata mereka. Harusnya katanya Hamas itu hijrah, menyerahkan negara itu kepada penjajah. Gila ini pernyataan ini. Kalau itu keluar dari mulut seorang muslim. Yang satu lagi menyatakan ini bukan perang agama. Lalu perang apa? Perang membela wilayah. Mereka sudah ditawari dari sejak Perang Dunia Pertama. Ditawari Argentina, mereka menolak. Ditawari mereka Kongo, mereka menolak. Zionis Israel ini. Ditawari Kenya, juga mereka menolak. Mandasel juga ditolak. Harar di Afrika ditolak oleh mereka. Sampai Harar City di California, mereka tolak semua itu. Mereka tetap ngotot ingin ke Palestina karena dalam keyakinan mereka Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Ini perang agama, saudara. Semua pernyataan dari orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab ini, yang kebetulan berwajah muslim, mohon maaf kalau saya menyebut identitasnya, berjenggot, dahi hitam. Ternyata tidak semua yang berdahi hitam dan berjenggot itu berjiwa muslim. Bahkan yang satu yang paling hitam jidatnya mengatakan, untuk apa boikot produk Israel? Ini urusan ulul amri, bukan urusan umat.
Dan yang paling luar biasa menyakitkan dan membuat darah kita semakin berdiri ketika salah seorang di antara mereka kemudian menyatakan, untuk apa bela? Untuk apa aksi bela Palestina? Berapa ribu kali katanya aksi sudah diselenggarakan? Katanya ribuan kali. Padahal maksudnya mungkin beberapa kali. Apa hasilnya kata mereka? Kata yang bersangkutan. Karena itu dia menghimbau kepada jemaahnya, pada umatnya. Dalam video yang bisa kita saksikan, andai kata nanti ada lagi orang yang melakukan aksi bela Palestina, bubarkan. Begitu kata dia, bubarkan. Kalau sudah 3 kali tidak mau bubar, bunuh mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami sekarang sedang aksi. Kami sedang aksi. Yang menyatakan itu kami tunggu di sini. Saya Andi Ali. Saya selalu saksi. Kalau memang karena saya halal, saya siap. Saya tunggu kalian di sini. Kalau mau kafir, kafirlah. Jangan berbaju muslim. Mereka tuduh. Artinya mereka mengatakan semua yang melakukan aksi itu sudah murtad. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hanya 3 alasan yang bisa menyebabkan halalnya darah seorang muslim. Yang pertama, as-sayyibuz zani, pezinah musan, hukumannya rajam, darahnya halal. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, hukumannya Allah tetapkan qisas, halal darahnya. Yang ketiga, at-tariku lid-dini, murtad. Apakah semua yang aksi pezinah? Tidak. Apakah yang semua aksi pembunuh? Tidak. Berarti menurut dia kita semua telah murtad. Semua yang aksi telah murtad, halal darahnya. Termasuk yang aksi di Monas. Termasuk Menteri Luar Negeri yang ikut aksi. Termasuk Menteri Agama, Menko PKN, termasuk Ketua DPR, termasuk 1,4 juta umat Islam, termasuk kita yang hadir di sini, termasuk puluhan juta, bahkan ratusan juta umat Islam yang selama ini aksi murtad menurut dia. Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW yang lain, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menuduh saudaranya kafir, maka kata Rasulullah salah satu harus jatuh kafir. Andai kata benar tuduhan yang bersangkutan, semua yang aksi balik bela Palestina ini kafir, ya kafirlah kita semua. Tapi andai kata tidak benar, berarti kata Rasulullah yang melemparkan tuduhan itu yang kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sebenarnya tidak perlu harus peduli dengan ocehan-ocehan manusia seperti itu. Gak ada gunanya, anggap sampah saja itu. Tapi kenapa saya sampaikan di sini? Takut ada umat Islam yang awam yang terpengaruh karena melihat penampilannya itu tadi. Kita harus tetap semangat berjihad, membela saudara-saudara kita sesama muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada 4 mungkin yang bisa menyelamatkan kita di yaumil hisab nanti, ketika Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ketika saudara-saudara kalian di Palestina, ketika saudara-saudara kalian di Gaza dibantai, dibunuh oleh manusia-manusia ladat itu, apa yang telah kalian lakukan? Mau jawab apa kita? Supaya kita selamat, paling tidak ada 4. Catat ini, camkan dalam diri. Pertama, setiap ada aksi bela Palestina seperti ini, ikutlah. Ini akan menambah semangat saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Saya melihat di YouTube, Pak, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina menyaksikan di layar kaca
ketika disiarkan berita tentang aksi di Monas waktu itu yang saya saksikan, mereka langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih saudara-saudaraku sesama muslim dari Indonesia. Begitu luar biasa mereka merasakan punya saudara yang ikut mendukung perjuangan mereka. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Di setiap selesai sholat fardu sunnah atau bahkan di luar sholat. Yang ketiga, sisihkan sebagian harta kita. Sekecil apapun itu pasti bernilai untuk saudara-saudara kita yang sudah hancur rumah mereka, hancur sekolah mereka, hancur rumah sakit mereka, hancur sudah kehidupan mereka karena keluarga mereka sudah habis. Yang keempat, ini yang paling kita sangat sayangkan. Gerakan boikot di dunia itu sudah berhasil melumpuhkan 25% ekonomi Zionis Israel. Itu pun setelah dibantu oleh Amerika dengan menggelontorkan 144,5 miliar Amerika. Tapi kali ini jangan kira Amerika itu sepakat, rakyatnya tidak. Rakyatnya tidak sependapat dengan pemerintahnya. Sehingga Kongres Amerika terakhir memutuskan atas desakan rakyat tidak ada lagi $1 untuk membantu Zionis Israel. Sayangnya menurut berita yang saya baca bersebar di Australia, justru boikot itu banyak berhasil dilakukan oleh mereka yang bukan muslim di Eropa, di Amerika. Mereka bukan hanya tidak mau membeli produk Zionis, bahkan kita lihat mereka sampai mogok di pelabuhan, pegawai-pegawai pelabuhan. Tidak pernah akan kami kirim kantor-kantor untuk kontainer-kontainer yang dialamatkan ke Israel. Lihat perjuangan mereka. Hanya dari sisi kemanusiaan mereka berbuat itu. Yang cukup baik, mohon maaf saya harus menyebut ini. Negara yang banyak muslimnya yang paling baik gerakan boikotnya Malaysia. Indonesia parah. Karena itu galakan terus boikot, hancurkan ekonomi mereka agar berhenti kebiadaban mereka. Jangan sampai kita membeli produk mereka lalu keuntungannya mereka pergunakan untuk membeli senjata untuk membunuh saudara-saudara kita. Jangan-jangan yang kita makan, yang kita minum adalah darah dan daging saudara-saudara kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Atian Ali.